Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa. Siang hari ini Syarida Marianti kembali menemani Anda untuk kita berbincang terkait Bapemperda DPRD DIY. Tema utama kita adalah membedah program pembentukan peraturan daerah Propemperda DPRD DIY dalam menyiapkan peraturan daerah istimewa, Perda-Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY, Dr. Aslam Ridho MAP dan juga pengamat praktisi Dr. Dwinanta Nugroho SSI MAP MT. Pak Aslam, kabar baik hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Mbak Wuri. Sehat selalu? Sehat selalu, sehat, riang gembira. Amin. Berikutnya ada Pak Dwinanta Nugroho. Pak, sehat selalu juga? Iya, alhamdulillah sehat selalu. Siap berbagi informasi untuk masyarakat juga pastinya? Insya Allah siap. Iya, tema utama kita adalah terkait dengan membedah program pembentukan peraturan daerah Propemperda DPRD DIY dalam menyiapkan peraturan daerah dan juga peraturan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin ke Pak Aslam Ridho dulu. Pak Aslam, sebenarnya fungsi dari Bapemperda DPRD DIY ini bisa digambarkan seperti apa sih secara umum? Jadi di DPRD ini ada 3 fungsi. Ya. Fungsi DPRD itu diatur di dalam Undang-Undang tentang MD3, diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 3 fungsi itu, satu fungsi legislasi, yang kedua fungsi budgeting, anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, ketiga fungsi ini kemudian diimplementasikan di dalam Undang-Undang MD3 itu. Untuk yang fungsi legislasi itu diaktualisasi di dalam kelembagaan alat kampanye yang namanya Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kemudian untuk yang fungsi budgeting itu dikonsentrasikan di alat kampanye yang namanya Badan Anggaran. Kemudian untuk yang fungsi pengawasan ini dilaksanakan alat kelengkapan yang namanya komisi-komisi. Ada komisi A, B, C, dan D. Masing-masing komisi punya spesifikasi bidang sesuai dengan fungsi otonomi daerah. Komisi A membidangi pemerintahan, Komisi B membidangi perekonomian, Komisi C membidangi infrastruktur, Komisi D membidangi pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Nah, Bapemperda ini menjalankan fungsi legislasi itu. Dalam fungsi legislasi diwujudkan dengan pembentukan peraturan daerah. Jadi di sini fungsi Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ini namanya Bapemperda. Salah satu alat kelengkapan yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang MD3, yang di DPRD ini secara teknis diuraikan tata kalanya di dalam tata tertib. Jadi kalau kaitan dengan apa sih fungsi Bapemperda? Fungsi Bapemperda adalah menghimpun, kemudian menganalisa, mengharmonisasi seluruh peraturan-peraturan daerah yang disepakati bersama, diputuskan bersama oleh DPRD bersama dengan gubernur. Itu pintu masuknya, gejliknya itu ada di Bapemperda. Iya. Dari sisi keanggotaannya sendiri mungkin Pak Aslam, siapa saja yang termasuk di anggota Bapemperda? Pembentukan Bapemperda itu dibentuk pada awal-awal masa jabatan. Ya. Sesuai dengan tata tertib. Bapemperda itu terdiri dari anggota DPRD yang dalam anggota Bapemperda itu seluruhnya ada perwakilan fraksi-fraksi. Di DPRD ada 7 fraksi, jadi seluruh fraksi berada di dalam keanggotaan Bapemperda itu. Jadi seluruh keanggotaan Bapemperda itu mewakili representasi dari fraksi-fraksi. Dan hari ini kebetulan di Bapemperda DPRD DIY itu
seluruh anggota fraksi itu masuk di Bapemperda. Walah. Jadi semua anggota fraksi di DPRD itu masuk di Bapemperda, sehingga keputusan politik yang ada di Bapemperda ini insya Allah yang di DPRD ini merepresentasi dari fraksi-fraksi. Ya, yang juga merupakan wakil rakyat gitu ya Pak ya. Ya, sejauh ini sendiri Pak, mungkin gambarannya dari 2019 sampai dengan sekarang ini, perannya selama ini dalam membentuk peraturan daerah seperti apa? Mungkin di tahun ini atau? Kalau dari 2019, jadi rata-rata begini, rata-rata setiap tahun itu kita punya Bapemperda program pembentukan peraturan daerah untuk 1 tahun anggaran yang akan datang. Rata-rata setiap tahun anggaran itu kita rata-rata 10. Ada kadang 11, kadang 12, kadang 9, kadang 10. Rata-rata 10. 10 itu separuh usul prakarsa gubernur, yang separuh usul prakarsa DPRD. Ini mulai tahun 2019. Jadi kalau dihitung ke sini ini 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. 5 tahun kalau rata-rata 10, 50 ya berarti sudah 50 peraturan daerah kita tetapkan untuk sampai dengan tahun 2023 ini. Itu yang kaitan dengan Bapemperda, program pembentukan peraturan daerah. Iya, kita ke Pak Dwinanto. Pak Dwinanto, terkait peran Bapemperda di DPRD DIY sendiri ini, menurut Pak Dwinanto seperti apa? Termasuk tadi ini adalah menghimpun, kemudian juga menyusun raperda, kemudian bisa menjadi perda, dan dari sisi keanggotaannya juga sudah terwakili dari semua fraksi. Kalau menurut Pak Dwinanto seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau komposisinya Bapemperda itu memang sangat bagus, jadi mewakili banyak fraksi. Artinya memang kan raperda itu kan ada yang dari inisiatif dewan, ada yang dari eksekutif juga. Di situ memang semuanya digodok dulu di Bapemperda kan, kemudian di situ disandingkan yang namanya sampai harmonisasi dan sebagainya itu disesuaikan dengan beberapa perda yang sudah ada, juga acuan dari Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di situ sudah sangat rigid, diatur mulai dari filosofinya seperti apa, sosiologinya seperti apa, yuridisnya seperti apa juga, sehingga di situ benar-benar difilter dulu sebelum nanti dipansus gitu, karena secara administrasi harus memenuhi syarat itu dulu kan gitu. Kemudian kita juga kalau misalnya di situ kita bisa tahu lah aspirasinya masyarakat sejauh mana itu sebenarnya bisa dilihat di situ ya. Karena kan sebuah raperda itu kan nanti hanya akan sebuah norma, tapi asas dan filosofinya itu di yang dilampirkan di situ akademiknya juga. Ya, jadi salah satu gitu. Jadi itu yang saya bilang bahwa memang sudah sangat bagus sekali untuk yang mulai dari keanggotaannya Bapemperda sampai ke kinerja Bapemperda yang dijalankan selama ini gitu ya. Iya. Dan pemirsa, masih dalam podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa bersama dengan Pak Aslam Ridho, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY, dan juga Pak Dwinanto Nugroho, pengamat praktisi. Ke Pak Aslam lagi, Pak Aslam, termasuk ini ya, tadi kalau Bapemperdanya sendiri mungkin sudah terwakili dari semua fraksi. Untuk kemudian peran aktif dari anggota DPRD DIY secara keseluruhan mendukung Bapemperda ini ada tidak Pak? Seperti apa? Sejak mulai pembentukan Bapemperda ini, Bapemperda sudah membuat beberapa perencanaan program untuk 5 tahun ke depan. Salah satu program Bapemperda pada saat itu yang disusun adalah membuat petunjuk tata cara usul prakarsa perda yang dari DPRD. Nah, salah satu tata krama yang kita atur itu adalah kita memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD, baik komisi maupun Bapemperda atau masyarakat itu, yang akan mengusulkan sebuah konsepsi yang akan disusun di dalam peraturan daerah. Jadi usul prakarsa perda dari masyarakat maupun dari alat kelengkapan. Jadi kalau setiap akhir tahun anggaran, ini bulan Juni, bulan Juni, Juli, Agustus, nanti pada saat bulan Agustus kita memberikan surat edaran kepada seluruh alat kelengkapan. Besok tahun 2024 sampean mau mengusulkan perda apa gitu.
Itu masing-masing komisi dan alat kelengkapan kita berikan surat edaran. Surat edaran itu kemudian ditangkap oleh komisi-komisi, dan komisi itu di dalam mengusulkan raperda ini dari hasil pengawasan mereka. Jadi selama ini kan komisi itu sebagai alat kelengkapan untuk melakukan pengawasan. Komisi dalam melakukan pengawasan bisa melalui rapat-rapat kerja di komisi, kemudian sidak di masyarakat, public hearing. Nah, dari kegiatan public hearing, sidak di masyarakat, rapat di komisi, ada beberapa yang perlu diberikan kerangka regulasi dalam rangka pemerintahan DI ini menjalankan tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Mana-mana yang perlu diberikan kerangka regulasinya. Nah, disitulah kemudian komisi mengusulkan. Usulan komisi itu bisa usulan dari anggota, usulan dari mitra kerja, usulan dari masyarakat, kemudian ditampung oleh komisi. Nah, pada saat itu kemudian komisi memberikan jawaban kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD. Ini nih tahun 2024 kita akan mengusulkan perda ini, narasi akademiknya seperti ini. Nah, kemudian dari masukan-masukan itu baru kita tetapkan. Tahun 2024 kita akan menyusun naskah akademik. Jadi baru kita akan susun. Jadi usulan 2023 untuk tahun 2024 naskah itu untuk menyusun naskah akademik dan draft raperdanya. Sehingga nanti pada saat akhir 2024 NA dadi, raperdanya dadi, kemudian kita usulkan dimasukkan Propemperda tahun 2025. Sehingga usulan tahun 2023 disusun NA dan draft raperdanya tahun 2024, kemudian pembahasannya tahun pansusnya 2025. Ya. Itu peran Bapemperda kepada anggota. Siapa yang boleh mengusulkan? Siapa saja. Anggota dewan tidak harus anggota Bapemperda. Anggota dewan siapa saja boleh mengusulkan, agar tetapi masuk melalui alat kelengkapan itu. Melalui komisi-komisinya tadi ya Pak ya. Kalau dari mungkin keterlibatan masyarakat sendiri Pak, masyarakat yang mungkin punya ini kayaknya butuh perda ini, masyarakat juga bisa untuk mengusulkan atau seperti apa? Bisa. Kita Bapemperda ini bukan hanya satu kali tapi beberapa kali menerima masukan. Mekanismenya biasanya ada masyarakat yang mau audiensi ke kita. Kemudian kita fasilitasi audiensi, mereka di audiensi itu mempresentasikan tentang perlunya sebuah raperda judul X misalnya, mereka presentasikan. Biasanya masyarakat yang mengusulkan itu mereka sudah punya konsepsi dari hasil diskusi mereka. Nah, dari audiensi itu kemudian kita terima, kemudian kita bahas di dalam rapat Bapemperda. Ini ada masukan dari masyarakat nih, dari kelompok masyarakat. Nah, Bapemperda itu punya tenaga ahli. Tenaga ahli kami itu ada tenaga ahli yang punya kompetensi hukum, punya kompetensi kebijakan publik. Kita punya tenaga ahli 3. Sehingga ketika ada masukan seperti itu, kemudian kita minta teman-teman tenaga ahli untuk melakukan kajian. Usulan dari masyarakat ini kira-kira tolong dikaji kaitan dengan kajian filosofisnya kayak apa, sosiologisnya seperti apa, kemudian yuridisnya seperti apa. Kemudian teman-teman tenaga ahli nanti memberikan kesimpulan, oh ini sudah layak Pak untuk bisa kita akomodir tindak lanjut gitu. Kalau teman-teman tenaga ahli sudah memberikan legal opini seperti itu, baru kita harmonisasi di Bapemperda untuk kita tetapkan menjadi usul prakarsa DPRD. Baru itu setelah itu masih NA lagi, baru kemudian ke proses berikutnya. NA dan draftnya. Ya, gitu ya. Dari Pak Dwinanto Pak, mungkin terkait tadi anggota dewan juga dimintai masukan terkait mau perda apa, terus juga masyarakat juga bisa mengusulkan. Dari pandangan Pak Dwinanto, ini keterlibatan publik yang seperti ini sudah cukup bagus atau masih harus ditingkatkan? Kalau misalnya kita itu melihat pada kronologisnya ya sebenarnya, awalnya kan memang tadi yang disampaikan Pak Asrar memang kalau yang dari inisiatif dewan saya memang itu dari aspirasi masyarakat itu langsung kan. Kalau yang dari eksekutif itu biasanya karena eksekutif juga sudah punya program-program sendiri, ada tahapan-tahapannya kan gitu. Cuma
Cuma kalau yang inisiatif dewan ini kan biasanya karena fakta empiriknya ada di masyarakat. Oh iya. Aspirasinya itu ada dan mungkin dinamikanya perubahan di masyarakat kan kadang belum bisa tertangkap semua di dalam program aturan yang sudah ada. Di apa itu diakomodir dengan satu perda itu. Nah, cuma walaupun memang setahu kami ketika itu sudah masuk menjadi usulan, ketika pada prosesnya jadi dari awal itu sudah dari masyarakat ya. Terus kemudian pada waktu penyusunan itu sangat banyak melibatkan masyarakat sebagai contoh ya, karena kalau yang saya tahu kan seperti dalam amanahnya Undang-Undang 12 2011 itu di lampiran 1 mengenai penyusunan NA di halaman 4 tentang metode itu sudah dinyatakan di itu metodenya nanti yuridis normatif sama yuridis empirik kan begitu. Intinya di situ dilakukan dengan apa itu sosialisasi dengan FGD, interview masyarakat, plus juga kalau yang di yuridis empirik kan sama pakai kuesioner. Nah, itu ternyata di dalam penyusunan di DIY ini terus terang semuanya dipakai. Dijalankan jadi, semuanya. Dari kuesioner sampai wawancara itu semuanya dipakai. Data itu semuanya ada, pasti saya yakin ada draft-draft dan sebagainya. Jadi mulai dari penyusunannya saja masyarakat sudah sangat dilibatkan di situ. Proses ini kemudian ketika menjadi perda juga dilempar lagi ke masyarakat. Jadi ada public hearing juga gitu ya. Itu ada sosialisasi dan sebagainya itu luar biasa. Biasanya itu sebelum masuk ke Bapemperda sudah malah dipublikasikan dulu ke media begitu. Jadi begitu kemudian masuk ke Bapemperda itu sebenarnya sudah kita di situ tuh hanya tinggal ngecek sudah sesuai apa belum dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa itu ya mungkin saya belum tahu kalau yang di kabupaten kota ya, tapi kalau yang di DIY ini sudah sangat bagus mengampu kebutuhan dan juga aspirasi kepentingan publik gitu ya. Iya, luar biasa. Jadi memang sudah mengakomodir keterlibatan publik mulai dari awal ketika penyusunan NA-nya, terus kemudian juga sampai ketika pansusnya juga ada keterlibatan publik juga, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar bermanfaat juga untuk masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat gitu ya Pak Aslam ya. Iya, dan pemirsa podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa, hari ini tema kita adalah membedah program pembentukan peraturan daerah Propemperda DPRD DIY dalam menyiapkan peraturan daerah istimewa daerah istimewa Yogyakarta bersama Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY Pak Dr. Aslam Ridho MAP dan juga pengamat praktisi Pak Dr. Dwinanta Nugroho SSI MAP MT. Ya, pemirsa podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa, kembali kita dalam podcast kali ini temanya adalah membedah program pembentukan peraturan daerah Propemperda DPRD DIY dalam menyiapkan peraturan daerah dan juga peraturan daerah istimewa Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pak Aslam Ridho dan juga Pak Dwinanto Nugroho. Tadi kita sudah banyak bercerita ini Pak Aslam dan juga Pak Dwinanto terkait prosesnya, sudah banyak melibatkan keterlibatan publik juga. Mungkin ada di tahun ini Pak untuk raperda yang inisiatif dari DPRD DIY bisa digambarkan ada berapa banyak yang menonjol apa gitu mungkin Pak? Baik, untuk tahun anggaran 2023 Propemperda kita, program penyusunan perda kita. Jadi Propemperda itu sebuah program perencanaan penyusunan perda untuk 1 tahun anggaran. Kemudian Propemperda itu disetujui bersama antara DPRD dengan gubernur, dengan pemerintah daerah. Kemudian dari sisi bahannya, masukannya, itu juga ada masukan usulan yang dari gubernur, kemudian ada usulan yang dari DPRD. Nah, untuk tahun anggaran 2023 ini ada 9 rancangan peraturan daerah yang dibahas di tahun 2023 ini. 9 itu, yang 4 itu dari usul prakarsa pemerintah daerah, kemudian yang 5 itu dari yang 5 itu usul prakarsa dari pemerintah daerah. Kemudian yang 4 itu usul prakarsa dari DPRD. Itu yang isi Propemperda. Kemudian ada rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka selain yang 9 itu. Ada 3, 1 APBD tahun anggaran 2024, kemudian perubahan APBD tahun anggaran 2023,
kemudian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. Itu yang raperda kumulatif terbuka. Nah, dari 9 itu yang usul prakarsa pemerintah daerah, itu diantaranya ada peraturan daerah tentang rencana tata ruang. Kemudian ada perancangan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD. Jadi berat-berat ini Mbak, yang tahun ini peraturan tata ruang, kemudian RPJMD, kemudian yang dari usul prakarsa DPRD ini ada yang pertama terkait dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem pembiayaan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa DPRD mengambil isu ekonomi hijau untuk dibuat kerangka regulasinya itu? Kita DPRD ini yang usul ekonomi hijau ini usul prakarsa Komisi B. Komisi B, ya. Komisi yang bidangnya ekonomi. Latar belakang kenapa DPRD menginisiasi Perda Ekonomi Hijau ini untuk membuat kerangka regulasi dalam rangka pemerintahan daerah DIY dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Agar apa? Agar konsep ekonomi hijau, green economy itu bisa benar-benar terimplementasi di daerah Yogyakarta. Bisa mengurangi bukaan lahan yang sampai hari ini di DIY ini sebagai dampak dari pembangunan ekonomi. Itu ternyata bukaan lahan kita semakin ke sini semakin besar. Kemudian emisi gas rumah kaca juga semakin mengkhawatirkan. Sederhana sekali, Kaliurang itu mbiyen zaman saya dengan Pak Nuk kecil itu kalau piknik itu di Kaliurang. Ngapa? Adem banget gitu ya, Pak. Tapi sekarang udah nggak adem lagi tuh Kaliurang itu. Karena ekosistem alamnya berubah, tentu ini salah satunya adalah dampak dari efek dari gas rumah kaca. Kemudian polusi udara, neraca udara kita kayak ini Pak Nunggu ini ahli kebijakan tata ruang. Jadi kebijakan neraca air kita, neraca udara kita ini semakin kesini semakin polusinya semakin tinggi. Nah, Perda Ekonomi Hijau itu sebagai upaya dari DPRD agar setiap tahun anggaran itu ada kegiatan berupa investasi. Artinya kerugian nilai ekonomi pembangunan itu harus dihitung, harus dianggarkan, diimplementasikan pembiayaannya setiap tahun anggaran melalui kegiatan-kegiatan itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan wisata di hutan lindung misalnya, maka juga harus ada kegiatan yang berupa pelestarian hutan lindung. Fungsi lindung dari hutan itu juga harus tetap kita anggarkan setiap tahun. Itu yang melatar belakangi kenapa DPRD membuat usul prakarsa ekonomi hijau. Kemudian yang kedua, usul prakarsa DPRD yang menonjol itu adalah pembiayaan pendidikan di daerah Yogyakarta. Seperti Mbak Uli ketahui, biaya pendidikan di sekolah-sekolah itu kan beda-beda. Iya, betul. Jadi, ada yang kemudian heboh pungutan kadang gitu ya Pak ya. Itu larang, sekolah ning kono murah. Gitu. Nah, kita nggak pengen apapun mereka itu sama-sama berpartisipasi minterke bocah, membangun karakter anak bangsa di tidak boleh lagi nanti ada jarak yang terlalu jauh. Sekolah kono murah, sekolah kono larang. Nah, Perda ini akan menyusun konsepsi bagaimana ada standarisasi biaya pendidikan, baik yang di negeri maupun yang di swasta. Nah, tentu ketika ada standarisasi biaya, konsekuensinya nanti pemerintah daerah memberikan subsidi untuk yang masih kecil tadi ya, jedanya ada imbang gitu ya, tidak terlalu jauh. Ini yang melatar belakangi kenapa perlu ada Perda tentang standarisasi biaya pendidikan.
Itu dua itu yang menjadi usul prakarsa yang menonjol. Jadi sekali lagi tahun anggaran 2023 ini Propemerda kita ada 9. Ya. Kumulatif terbukanya ada 3. 9 itu yang 5 dari usul prakarsa gubernur, yang 4 itu dari usul prakarsa DPRD. Ini yang 4 dari DPRD ini mungkin tadi prosesnya, mekanismenya seperti yang disampaikan tadi ya Pak ya, dari NA dulu, kemudian tahun ini sudah masuk pansus dan dibahas ini tadi ya Pak. Ya, jadi prosesnya sama. Jadi tadi setelah DPRD itu selesai menyusun naskah akademik, kemudian kita akomodir menjadi usulan DPRD. Ini ada usulan DPRD, ini ada usulan gubernur. Kami di awal pembentukan peraturan daerah sudah membentuk sebuah kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Biro Hukum, bahwa usulan perda itu harus sudah disertai naskah akademik. Ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2000, nomor Permendagri 80 tahun 2015 tentang penyusunan produk hukum daerah. Jadi pemerintah daerah mengusulkan judul harus sudah ada naskah akademiknya. Demikian juga DPRD mengusulkan perda untuk disusun di Propemerda itu harus sudah ada naskah akademiknya juga. Iya. Sehingga pembahasannya juga nggak kelamaan gitu ya Pak ya kalau sudah ada naskah akademiknya. Gini, jadi tugas Propemerda itu kan mengharmonisasi. Gubernur mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah. Kalau sudah ada naskah akademiknya, naskah akademik itu sebuah konsepsi akademik sebagai roh dari pemikiran batang tubuh peraturan perundang-undangan itu ada semua di naskah akademik. Sehingga ketika sudah ada naskah akademiknya, kami Bapemperda dalam melakukan harmonisasi usulannya gubernur dan usulannya DPRD ini sudah ada sudah ada narasi akademiknya. Sehingga kita akan lebih mudah dalam mengharmonisasi, menyimpulkan. Karena di naskah akademik itu sudah ada pedomannya di lampiran 1 Undang-Undang 1211 itu, mulai dari identifikasi masalah, metodologinya, kemudian olah datanya seperti apa, kajiannya apa saja, kemudian simpulannya bagaimana, itu semua sudah ada petunjuk pedoman penyusunan naskah akademiknya di lampiran 1 Undang-Undang 1211. Sehingga Bapemperda dimudahkan dengan seluruh usulan perda itu sudah dilampiri naskah akademik. Ya, kalau dari yang perda ekonomi hijau dan raperda standarisasi biaya pendidikan tadi, mungkin progresnya sekarang seperti apa Pak? Nanti kita dalam penjadwalan itu misalnya ada 9. 9 itu kita pembahasannya kita buat ruang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Gitu. Jadi fokus di jadi ini gitu ya? 9 itu kita jabarkan di 4 triwulan waktunya itu. Kemudian untuk yang ekonomi hijau kayaknya kalau nggak salah jadwalnya itu di triwulan ke-3. Triwulan 3. Ya. Yang triwulan pertama itu kemarin RPJMD, kemudian kalau nggak salah tata ruang yang berat-berat itu Mbak. Oh ya. Itu yang kalau yang ekonomi hijau kalau nggak salah triwulan 3 nanti pembahasan. Iya, jadi ini masih akan dibahas di triwulan 3, jadi mungkin masyarakat juga bisa menyiapkan gitu ya Pak ya, kalau mungkin ada masukan-masukan. Iya, ya Pak Nugroho, mungkin terkait tadi ada raperda ekonomi hijau dan juga standarisasi pembiayaan pendidikan di daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Pak Dwinanto Nugroho mungkin melihatnya dari perda-perda yang diinisiasi oleh DPRD DIY ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat, aspirasi masyarakat, sudah sesuai dengan keadaan DIY atau seperti apa? Yang pertama kalau yang tentang pendidikan itu, standarisasi pendidikan itu memang sangat perlu ya sekarang ini, karena dan itu mungkin untuk dari OPD terkait itu mungkin akan susah untuk ngatur itu kan, karena memang itu munculnya dari dinamika masyarakat keadaan. Dari masyarakat memang faktanya itu seperti itu. Jadi mungkin dari beberapa program yang ada di dinas belum bisa masuk ke sana, maka ini diinisiasi oleh Dewan kan gitu. Kalau yang tadi itu kalau yang tentang ekonomi hijau itu sebenarnya sudah kita baca itu banyak penelitian itu dari dulu sebenarnya harusnya sudah dari dulu seharusnya. Jadi, saya tertarik pernah ada penelitian itu begini. Jadi
isu bahwa jumlah kendaraan bermotor di DIY itu semakin meningkat. Kemudian katakanlah jumlah peningkatan itu apabila Nyuwun Sewu disembadani oleh Pemda tidak akan kuat. Jadi misalnya ketika banyak asap kemudian masyarakat kemudian batuk, kita nuwokke obatnya untuk aja APBD kita kurang. Maka itu ini sebagai satu contoh ini bahwa ini untuk meminimalisir beberapa dampak negatif. Dampak negatifnya itu dari sisi itunya saja ya, dari sisi lingkungan dan sebagainya, belum lagi dengan tata ruang yang tadi disampaikan Pak Asal. Dan mungkin amat sangat tepat kalau misalnya itu muncul di triwulan 3 Pak, karena kan pasti kebijakannya tata ruang ini yang akan nanti berimbas pada jadi pengontrolnya dari situ dulu. Menurut saya itu sudah sangat tepat. Betul. Dan nanti kalau misalnya ini kan masih banyak ruang bagi masyarakat untuk memberikan input, masih terbuka itu. Iya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan apa tata ruang yang sekarang sedang dibahas ini ya Pak ya. Jadi hasilnya kayak apa nanti yang ekonomi hijaunya juga bisa langsung nyambung penyesuaian gitu juga ya Pak Nugroho ya. Iya, pemirsa podcast Pemerda DPRD DIY Menyapa masih terus bersama Wakil Ketua DPRD DIY, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY Pak Dr. Aslam Ridho MAP dan juga pengamat praktisi Pak Dr. Dwinanto Nugroho SSI MAP MT. Tetap di podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa. Pemirsa masih dalam podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa dengan tema membedah program pembentukan peraturan daerah Propemperda DPRD DIY dalam menyiapkan peraturan daerah istimewa Perda-Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY Pak Aslam Ridho dan juga pengamat praktisi Pak Dwinanto Nugroho. Kembali ke Pak Aslam Ridho. Pak Aslam Ridho, ini terkait Bapemperda ini tidak hanya perda ya, kalau daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki perda istimewa. Kalau untuk perda istimewa ini sendiri prosesnya sama dengan perda yang umum atau seperti apa Pak? Baik, untuk yang di DIY ini memang ada perlakuan leg spesialis yang dimiliki oleh DIY, yaitu undang-undang tentang keistimewaan DIY. Dan ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain yang punya keistimewaan. Di Indonesia ini ada DKI, daerah istimewa, kemudian ada daerah khusus Papua, ada daerah khusus Aceh. Mereka punya keistimewaan sendiri-sendiri. Tapi yang dimiliki oleh DIY ini tidak sama dengan kekhususan yang ada di Papua, kekhususan yang ada di Aceh, kekhususan ada yang di DIY. Salah satu kekhususannya adalah kalau di DIY ini definitif kewenangan keistimewaan yang diberikan pada DIY. Ada 5 kewenangan. Salah satunya adalah kebudayaan, kemudian tata ruang, kemudian pertanahan, kelembagaan, penetapan kemudian gubernur. Kepala daerah itu 5 itu menjadi kewenangannya DIY. Kaitan dengan kelembagaan misalnya, karena kelembagaan ini sudah diberikan oleh undang-undang, Jogja ini harus bentuk sistem bentuk kelembagaannya kayak apa diserahkan DIY. Maka di Jogja tidak ada sekretaris desa, adanya carik. Tidak ada kaur pemerintahan, adanya Jogoboyo. Kemudian ada Pangrepto, yang itu di kelurahan-kelurahan selain Jogja nggak ada. Itu yang kelembagaan. Kemudian kaitan dengan kebudayaan juga begitu. Kaitan dengan tata ruang tanah di Jogja, khusus yang kaitan dengan tata ruang tanah Kesultanan Kadipaten, ini punya kekhususan sendiri. Nah, karena Jogja itu punya kekhususan sendiri kaitan dengan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, maka yang terkait dengan piye carane nggawe perda bidora karo sing perdais kan begitu. Kalau yang terkait dengan mekanismenya itu sama. Mekanismenya sama, itu gubernur menyampaikan usul prakarsa pemerintah daerah terkait dengan perda keistimewaan DIY. Perda keistimewaan DIY itu tidak boleh keluar dari 5 kewenangan itu. Dia harus menjadi turunan dari 5 kewenangan itu.
mau turunan dari kebudayaan, apa turunan dari tata ruang, apa turunan dari kelembagaan, apa yang lain. Yang penting harus dia keluar dari turunan 5 ini. Kemudian juga DPRD boleh tidak, DPRD juga boleh membuat usul prakarsa perda keistimewaan. Nah, mekanismenya sama, dia harus masuk di Propemperda tadi itu. Hanya saja yang menjadi pembeda untuk yang terkait dengan pembahasan Perda S ini, mulai dari pengusulan sampai dengan Bapemperda mengharmonisasi, kemudian DPRD memproses pembahasan di tingkat pertama, penghantaran gubernur, kemudian pembahasan pansus, kemudian pembahasan tingkat kedua. Pembahasan tingkat kedua itu persetujuan bersama. Itu harus melibatkan Keraton dan Pakualaman. Karena yang terkait dengan keistimewaan ini, entitas yang disebut di dalam peraturan perundang-undangan keistimewaan itu adalah Keraton dan Pakualaman. Misalnya kaitan dengan kebudayaan, konsepsi kebudayaan, maka kita tidak bisa melepaskan Keraton dan Pakualaman untuk terlibat di dalam pembahasan kelembagaan. Demikian juga membahas kebudayaan. Konsepsi tentang budaya itu kita tidak bisa tidak melibatkan Keraton dan Pakualaman. Demikian juga dengan tata ruang dan pertanahan. Itu yang menjadi pembeda, sehingga kalau pembahasan di perda-perda yang reguler itu antara DPRD dengan pemerintah daerah. Nah, yang terkait dengan Perda S ini ada DPRD, ada pemerintah daerah, kemudian ada Keraton dan Kadipaten. Sehingga ketiga-tiganya harus bersama-sama. DPRD dan gubernur tidak bisa kemudian meninggalkan Kesultanan dan Kadipaten. Artinya harus ketiga unsur ini harus ada di dalam pembahasan. Ada batasan nggak Pak, atau dihitung kalau perdanya harus berapa, perda isnya setiap tahun harus berapa gitu? Dan mungkin dari sepanjang 2019 sampai dengan sekarang yang perda is ini seperti apa? Kalau sejak lahirnya Undang-Undang Keistimewaan ini, hampir ke-5 kewenangan ini sudah ada perdanya. Perda semuanya ya? Dulu tahun 2013 itu ada namanya Perda Induk, Perda Pelaksanaan Keistimewaan DIY. Itu dia mengatur ke-5 kewenangan. Karena pada saat itu dituntut adanya undang-undang 2013 apa terbalik itu 13-12 itu kemudian harus ada perda yang mengatur, sehingga dulu ada Perda Induk. Nah, Perda Induk itu tahun 2013 itu kemudian direvisi menjadi dijabarkan sesuai dengan kewenangan. Ada perda yang mengatur tentang kebudayaan sendiri, kemudian ada Perda S tentang pertanahan sendiri, tanah kadipaten. Kemudian ada Perda Tata Ruang, tanah Kesultanan Kadipaten sendiri. Kemudian ada Perda Kelembagaan sendiri. Sehingga perdanya berarti masing-masing satu kewenangan, satu perda. Satu Perda S. Satu Perda S ya. Jadi karena ini ke-5 kewenangan, maka masing-masing kewenangan ini karena di dalam undang-undang itu diamanatkan dalam Perda S, maka ke-5 kewenangan ini diatur dengan Perda S. Semuanya sudah ada perdanya. Di tahun ini tidak ada ya Pak ya? Untuk yang tahun ini tidak ada. Revisi. Kemarin ada usulan pada saat pada saat pembahasan Propemperda itu ada usulan perubahan Perda S tentang kelembagaan. Perda S kelembagaan. Tapi kayaknya nggak jadi karena mungkin konsepsinya belum matang. Ya, kita berikan kesempatan kepada pemerintah daerah, konsepsinya dimatangkan dulu, baru nanti kita masukkan di Propemperda. Jadi untuk yang tahun ini tidak ada Perda Is. Tidak ada perubahan Perda Isnya ada ya. Ya, Pak Dwi Hartono Nugroho, terkait yang khusus Perda Keistimewaan, mungkin ada catatan-catatan khusus karena mungkin ada 5 kewenangan yang diurusi, Perda Isnya juga 5 gitu ya Pak ya. Mungkin ada catatan-catatan khusus. Ini juga melibatkan Kesultanan dan Kadipaten. Mungkin seperti apa? Jadi kalau Perda Is itu memang hak istimewa DIY dan di situ kepercayaan dari pusat ke DIY gitu. Cuma memang
karena istilahnya seperti dilepas itu. Di bawahnya UKAN tidak ada PP, tidak permen dan sebagainya, nggak ada. Langsung harus Perdais. Nah itu sebenarnya bisa dipandang positif negatifnya. Artinya kalau secara positif itu kemerdekaan kita lah, untuk misalnya katakanlah keleluasan kita, keterbukaan ruang yang seluas-luasnya itu. Tapi juga karena nggak ada guideline-nya, kadang-kadang memang agak berat juga nih. Karena masyarakat yang selalu berubah, jadi mungkin seperti tadi yang Pak Aslam ada yang sempat usulan itu, mungkin juga nantinya pun akan seperti itu untuk perda yang lain, atau mungkin ada muncul lagi perda lagi yang untuk melengkapi lagi atau apa itu bisa dimungkinkan. Dan itu memang kewenangan dari pusat itu dipersilahkan untuk semacam itu. Gitu. Ya jadi emang ini menjadi keleluasaan bagi DIY, keistimewaan, tetapi juga untuk bisa merealisasikannya tidak gampang gitu ya Pak Aslam. Ya, mungkin dari pengalamannya seperti apa? Perdas kita menjadi dinamis. Dinamis itu seperti yang Pak Nugroho ketika tadi, di bawah undang-undang keistimewaan itu PP-nya tidak ada. Ada satu peraturan menteri, itu peraturan menteri keuangan. Itu hanya yang mengatur tentang dana keistimewaan, tentang tata cara penyusunan dan pengalokasian dana dekonsentrasi yang terkait dengan dana keistimewaan itu. Kalau yang lain tidak ada, peraturan pemerintahnya tidak ada, perpres tidak ada, peraturan terutama menteri. di 5 urusan itu sama sekali nggak ada. Tidak ada. Tidak ada, menteri dalam negeri, peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang urusan kelembagaan di DIY gitu. Peraturan menteri tata ruang yang mengatur tata ruang nggak ada. Peraturan menteri pertanahan yang mengatur tentang tanah juga nggak ada. Nah tadi ini sebenarnya plus minusnya itu kita diberikan keleluasaan mau nafsirke dengan konsepsi kayak apa, kita berikan ruang itu. Tapi ya tadi itu memang kelemahannya ya kita ini karena tidak ada guidance-nya, masing-masing boleh bicara tentang konsepsi itu. Konsepsi tentang tata ruang misalnya, itu masing-masing kita boleh ngomong tentang. Dan anehnya begini Mbak Uri, kalau kita konsultasi ke Jakarta itu, kementerian terkait itu, teman-teman di Jakarta itu selalu begini, lo yang tahu tentang keistimewaan DIY itu ya jenengan. Ya silahkan saja, kami yang di Jakarta ini, ya memang betul juga, kaitan dengan tanah Kasultanan Kadipaten, kaitan dengan tata ruang tanah Kasultanan Kadipaten, kaitan dengan kebudayaan yang khas di orang-orang Jakarta nggak banyak tidak yang paham tahu. Begitu ya. Sehingga kalau Konsultasi ke Jakarta kaitan dengan Perdais kita itu, ya mesti selalu opininya begitu. Loh yang tahu tentang Yogyakarta itu loh sampan-sampan semua. Itu monggo silakan saja sampan-sampan diskusikan dengan stakeholder yang ada di Jogja. Selalu begitu. Ya, jadi ini Pak, kalau yang dari Raperda IS ini, tadi kan sebenarnya Dewan juga bisa mengusulkan, dari eksekutif juga mengusulkan. Nah, pengalaman yang ada ini, usulan Dewan ada atau dari eksekutif semua? Kalau selama ini yang Perda IS itu dari eksekutif semua. Belum ada yang usul prakarsa dari DPRD yang Perda IS. Sudah pernah ada gambaran buku kayaknya perlu apa ini Perda IS gitu Pak dari Dewan? Mungkin ada ngobrol-ngobrol? Belum. Karena ya tadi itu, tidak ada guidance-nya ya? Satu, tidak ada guidance-nya. Kemudian kaitan dengan keistimewaan itu ya memang satu, selama ini belum ada masukan dari masyarakat. Sebagai sebuah representasi masyarakat, sampai hari ini juga belum ada usulan dari masyarakat terkait dengan perubahan Perdais apa. Kemudian yang kedua terkait dengan perubahan Perdais di undang-undang keistimewaan itu kita ini tidak ada ruang untuk kaitan dengan penyusunan program anggaran. Memang yang diperintahkan di undang-undang itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dimaknai oleh teman-teman eksekutif itu gubernur, sehingga DPRD penyusunan rancangan programnya keistimewaan itu tidak melibatkan DPRD. Sebagaimana halnya untuk APBD murni. APBD reguler itu mulai dari pokok-pokok pikiran kita dilibatkan.
kemudian RKPD kita libatkan, kemudian KUA-PPS itu cetok, peran DPRD cetok. Jadi kalau KUA-PPS itu sebuah dokumen perencanaan APBD yang harus disusun bersama antara DPRD dengan gubernur. Yang keistimewaan itu tidak ada, hanya ada perkembangan kemarin progres terakhir yang terkait dengan penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Itu DPRD memasukkan yang terkait dengan dana keistimewaan itu hanya berbunyi DPRD dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan keistimewaan kepada pemerintah daerah, bukan kepada kementerian tapi pemerintah daerah. Jadi klausulnya hanya berbunyi dapat, tidak ada klausul yang berbunyi atas persetujuan DPRD. Jadi mungkin memang kalau yang keistimewaan ini wewenangnya tidak begitu besar gitu ya DPRD. Ya, gimana ya, repot juga kita ini ke masyarakat selalu ditanya tentang keistimewaan. Ya kita nggak tahu. Memang keistimewaan, program keistimewaan dan dana keistimewaan itu masuk dalam batang tubuh Perda APBD. Logiknya kalau masuk dalam Perda tentang APBD, maka peran DPRD itu harus setara terukur dalam penyusunan pembahasan Perda APBD. Mulai dari pembahasan perencanaan RKPD, KUA-PPS, kemudian sampai dengan penetapan. Nah, sementara yang terkait dengan dana S ini, penyusunannya oleh pemerintah daerah langsung kementerian. Dari kementerian turunnya menjadi dana dekonsentrasi, menjadi dana keseluruhan itu. Memang masuk di APBD. Gitu. Kemudian ruangnya APBD adalah pengawasan, pengawasan pelaksanaan APBD itu. Jadi ruang DPRD dalam konteks keistimewaan itu adalah pengawasan setelah APBD didok, tidak pada pengawasan perencanaan sebelum APBD didok. Iya, Pak Nuk, mungkin ini yang khusus terkait Raperdais dan juga mungkin karena juga berimbas ke keistimewaan DI juga. Raperdais yang mungkin lebih banyak kemudian inisiatifnya adalah dari eksekutif begitu. Nah, harapannya mungkin atau mungkin ada saran agar kemudian peran DPRD bisa lebih meningkat biar aspirasi dari masyarakat ini bisa semakin banyak yang terserap untuk perda-perda terkait keistimewaan? Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang dirasa kurang misalnya dari aspirasi masyarakat itu sebenarnya semoga bisa disampaikan ke dewan kan begitu sebenarnya bisa ya. Cuma memang apa sih yang menyentuh ke masyarakat ini agak masyarakat umum kadang susah. Yang menyentuh di masyarakat itu kan biasanya kalau dari Marusan itu kan yang di sisi kebudayaan Pak ya. Gitu. Tapi itu sudah diakomodir ada Perda 4 tahun 2011 tentang tata nilai budaya Jakarta sendiri kan gitu. Nah sekarang misalnya seperti kayak tata ruang misalnya gitu. Nah yang tahu itu lebih banyak guys dari Kasultanan Adipaten. Tata ruang sumber filosofi seperti apa, mau sumber majelis seperti apa yang memang dari Kasultanan dan Adipaten. Itu mungkin yang saat ini kondisinya seperti itu. Jadi kenapa selalu dari eksekutif dalam artian ada Kasultanan ada Adipaten di sini. Mungkin tadi ya Pak yang kayak mungkin perda tata nilai ini bisa melibatkan masyarakat, tapi kan dia juga di luar Perdais gitu ya Pak ya, bisa menyusun perda-perda yang mendekati ke pendukung keistimewaan DIY gitu ya mungkin ya kalau DPRD Pak ya. Ya Pak Dwi Nanto Nugroho dan juga Pak Aslam Ridho, mungkin ini terkait ke depan sendiri Pak di Bapemperda untuk target tahun ini semua perda pasti selesai ya, untuk tahun berikutnya seperti apa? Untuk yang tahun berikutnya ini nanti bulan Agustus nanti kita tata kalakan dengan memberikan surat edaran kepada Kelapan untuk memberikan masukan untuk tahun depan seperti apa. Hanya memang kita ini kalau kaitan dengan perkuatan kapasitas itu Bapemperda itu bebannya itu kan beratnya itu dia harus bertanggung jawab secara konsepsi, kemudian bertanggung jawab secara material, kemudian bertanggung jawab secara publikasi ke masyarakat kaitan dengan peraturan daerah itu. Akan tetapi kita ini perangkatnya kita kurang maksimal. Misalnya tenaga ahli kita hanya 3. Mestinya sesuai dengan pembidangan itu minimal ya 4.
Ada tenaga ahli bidang ekonomi, ada tenaga ahli bidang hukum, tenaga ahli bidang pemerintahan, tenaga ahli bidang pendidikan, keagamaan, kesejahteraan. Sesuai dengan 5 alat kelengkapan ini. Ini sehari ini kita baru hanya mempunyai tenaga ahli itu 3. Tapi memang ya 3 itu karena di dalam peraturan menteri itu sebanyak-banyaknya 3 itu menyebut itu loh, kurang ajar dulu itu maksimal 3 gitu ya berarti. Dibatasi 3. Boleh dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah gitu kan. Satu itu, kemudian yang kedua begini Mbak Uri ya, kita ini di Bapemperda ini teman-teman di Bapemperda ini kan mereka juga anggota komisi juga. Oh iya. Artinya dia tidak berdiri sendiri hanya di Bapemperda. Mestinya idealnya masing-masing anggota Bapemperda itu ya punya staf gitu. Sehingga dengan staf itu setiap ada usul prakarsa perda yang masuk itu masing-masing anggota punya staf yang kemudian membuat daftar isian masalah, membantu menguraikan dimnya itu. Karena anggota dewan ini kan latar belakangnya macam-macam, ada yang akademisi, kemudian ada yang pebisnis, kemudian ada yang tenaga pendidikan, ada yang macam-macam, sehingga tentu kemudian kompetensinya menjadi tidak sama merata gitu. Nah, padahal kita dituntut untuk merata. Jadi begitu ada rancangan perda masuk ke Bapemperda, ya siap nggak siap, suka nggak suka, Bapemperda harus bisa mengolah konsepsi naskah akademik yang tumpuannya itu gede gitu. Ya kita butuh butuh perkuatan penguatan perangkat di Bapemperda ini. Kaitan dengan satu itu tenaga ahli, kemudian staf di Bapemperda ini. Kita nggak punya staf di Bapemperda ini. Tidak ada yang mendampingi khusus gitu ya? Karena staf anggota nggak ada. Tidak ada yang mendampingi khusus untuk kemudian bisa membantu secara langsung gitu ya Pak ya. Pak Nugroho, mungkin untuk penguatan dari fungsi Bapemperda mungkin ada usulan saran yang bisa kemudian ditambahkan agar kemudian semakin bisa produktif lagi dalam membuat produk hukum. Kalau sementara setahu kami kalau yang di Bapemperda itu sudah sangat bagus, bahkan sampai ke di tahap harmonisasi selesai itu aja tuh kita tertib yang di sini ya. Itu saya melihat itu tertib, bahkan nggak mungkin ada terus kayak misalnya beberapa isu kehilangan pasal, nggak mungkin. Karena di sini pasti ketua pansus, ketua Bapemperda pasti kasih paraf ya Pak ya. Pasti begitu. Jadi tidak mungkin dan itu hanya saya yang kalau saya dari kacamata masyarakat itu sebenarnya pengennya kan memang sih tidak bisa disahkan karena kan ada prinsip fiksi hukum ya. Jadi ketika sebuah perda itu diundangkan maka dijelaskan bahwa semuanya harus tunduk ke situ. Nah, untuk meminimalisir beberapa kesenjangan itu sebenarnya kan banyak yang tidak memahami filosofinya seperti apa dan sebagainya. Jadi lebih baik ada tambahan, ada ruang tersendiri mungkin di webnya Jogja.id ada pemerintah DPRDDI.go.id. Ada ketika perda itu sudah selesai, kemudian diupload di situ plus naskah akademiknya, agar orang lebih memahami gitu, agar tidak orang kemudian multi tafsir karena hanya membaca norma, tahu-tahu belum ada gambaran awalnya gitu ya. Sebenarnya kan yang di sini kan ada asas, ada filosofinya tersendiri, itu mungkin ke depan lebih baik seperti itu, mungkin sedikit usulan bagi Bapak seperti itu mungkin. Iya, jadi mungkin publikasinya sejak dari awal, sejak naskah akademik ini sudah dipublikasikan gitu. Tapi boleh Pak naskah akademik dipublikasikan? Boleh, itu kan dokumen publik. Dokumen publik dipublis boleh. Hanya mungkin karena kapasitasnya upload biasanya kapasitas tebel-tebel gitu. Kapasitas servernya. Jadi mungkin ke depan harapannya tentu kemudian perannya lebih aktif lagi, termasuk juga perda-perda yang masukan dari masyarakat ini ya Pak Aslam ya. Mungkin Pak harapan ke depan juga termasuk partisipasi masyarakat untuk kemudian dan juga partisipasi anggota dewan lebih ditingkatkan lagi biar kemudian produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan harapan masyarakat.
Yang pertama kepada seluruh masyarakat di Yogyakarta, kita ini punya perangkat fasilitas banyak kaitan dengan bagaimana DPRD menerima masukan dari masyarakat. Bisa melalui website, kemudian bisa datang ke kantor, kemudian bisa datang ke rumah-rumahnya anggota dewan itu. Nah, terkait dengan pengusulan perda. Terkait dengan pengusulan perda, monggo kepada masyarakat di daerah Yogyakarta, bila mana punya konsepsi kebijakan itu yang perlu diberikan kerangka regulasi. Oh, ini perlu diberikan kerangka regulasi berupa perda. Silahkan memberikan masukan kepada kami. Kemudian terhadap peraturan daerah yang sudah diundangkan. Bila mana ditemukan kekurangan yang perlu dikoreksi, kita membuka pintu seluas-luasnya para masyarakat. Kalau ada bila mana menemukan di dalam peraturan daerah yang perlu dikoreksi, oh ini sudah kaitan dengan kajian sosiologisnya ini nggak cocok ini. Sudah berubah keadaannya. Sudah berubah, keadaannya sekarang sudah berubah. Kemudian kaitan dengan kajian yuridisnya, ini peraturan perundang-undangan di atasnya ini sudah basi semua kok, ini masih diatur. Nah, tentu kami punya keterbatasan itu juga. Sehingga kita juga berharap kepada masyarakat, monggo silahkan memberikan masukan koreksi terhadap peraturan daerah yang sudah diundangkan. Ya, dari Pak Nugroho mungkin Pak, tadi sudah bagus dari proses yang untuk DPRD DIY ini penyusunan peraturan daerahnya. Mungkin biar makin bagus lagi, makin banyak lagi masyarakat masukannya yang terakomodir, harapan secara umum. Ya, harapan saya hampir sama dengan Pak Aslam. Jadi semakin banyak dari sisi lapisan masyarakat yang lebih aktif lagi untuk melihat dan sebagainya. Justru kalau di Dewan sendiri mungkin selalu dibuka ruang-ruang diskusi, baik itu informal maupun apapun itu pasti ada lah gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk perda apapun, usulan apapun itu pasti. Gitu. Iya, termasuk juga mungkin tadi publikasinya diperluas lagi gitu ya Pak ya, terkait produk hukum yang sudah jadi ataupun juga raperdanya dan juga dari naskah akademiknya. Biar masyarakat semakin memahami juga, masyarakat juga bisa kemudian menyampaikan aspirasinya, menanggapi apa yang sedang berproses ataupun harapan yang apa sih yang pengen dibahas lagi di DPRD DIY ya. Pak Aslam juga terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Mbak terima kasih informasinya cukup banyak. Pak Nugroho terima kasih juga. Sukses selalu juga. Dan pemirsa podcast Bapemperda DPRD DIY Menyapa, demikian perbincangan kita terkait membedah program pembentukan peraturan daerah Propemperda DPRD dalam menyiapkan peraturan daerah dan juga peraturan daerah istimewa Perda-Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY Dr. Aslam Ridho MAP dan juga pengamat praktisi Dr. Dunanto Nugroho SSI MAP MT. Syurida Marianti yang mengantarkan perbincangan ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.